mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Ilmumu, oh kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cigaruga, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Cigaruga. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat di sekolah tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Baginda Allah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaluannya. Mudah-mudahan yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin, yang sudah memberikan dukungan kepada saya pribadi, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu, yaitu diseminasi pemahaman dan pengembangan budaya positif yang alhamdulillah sudah didapatkan di modul 1.4 di program guru penggerak angkatan ke-8 tahun 2023. Sebelum saya menyampaikan presentasi apa itu budaya positif, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelaksanaan pada acara kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Selanjutnya mungkin sebelum saya memulai ada arahan dulu dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kalian cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka program CPK Angkatan 8 Kabupaten Kuningan, yaitu diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan belajar patuh dan taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru SDN 1 Cigaruga sebagai peserta yang saya hormati, tidak lupa kepada Pak Hendra sebagai CGP SDN Cigaruga, SDN 1 Cigaruga yang saya hormati. Di sini kami selaku kepala sekolah
menyarankan atau mengajukan kepada ibu dan bapak semua peserta, wabil khusus guru SDN 1 Cigaluga untuk mengikuti acara, yaitu acara presentasi diseminasi pemahaman dan pengenalan budaya positif. Dalam hal ini kepada CGP Pak Hendra, silahkan terapkan atau apa saja ilmu yang sudah didapat oleh Pak Hendra, silahkan terapkan di SDN 1 Cigaluga ini. Kemudian kepada ibu dan bapak guru semua peserta, silahkan mengikuti dengan baik. Kemudian apabila mungkin ada yang istilahnya perlu ditanyakan oleh ibu dan bapak semua, di sini silahkan untuk menanyakannya demi kelancaran atau pemahaman supaya kita paham semua tentang diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif. Mungkin dalam hal ini di kita ya, wabil khusus untuk guru-guru peserta di sini mungkin baru sekarang ya, baru sekarang melihat atau akan mendengarkan presentasi ya, tentang judul yang tadi di atas, karena dalam pelaksanaan presentasi ini di sini dilihat keberhasilannya ya Pak, keberhasilan Pak Hendra menerapkan ini kemudian dilaksanakan dan ditularkanlah kepada kita semua, wabil khusus kepada guru-guru atau kepada guru semua yang ada di SDN 1 Cigaluga. Mudah-mudahan dalam hal ini kita punya CGP, mudah-mudahan sekolah kita ya lebih baik, lebih maju dalam bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon sebelumnya kepada ibu dan bapak peserta, silahkan ikuti apa yang akan diberikan oleh Pak Hendra sebagai CGP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan arahan kepada terhadap kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi semangat dan motivasi beliau bisa diteruskan oleh guru-guru sekolah di SDN 1 Cigaluga. Mungkin langsung saja ke kegiatan inti, yaitu presentasi diseminasi pemahaman dan pengawalan budaya positif. Tentu saja di sekolah tercinta kita di SDN 1 Cigaluga, Kecamatan Cawiyuban, Kabupaten Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu izin pada saya secara pribadi dalam guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kuningan untuk mempresentasikan apa-apa yang sudah saya dapatkan di pembelajaran CGP yang sudah berjalan hampir 2 bulan. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan bapak dan ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau saya sampaikan ada yang bermanfaat buat kita semua. Di sini saya bukan menggurui, cuma kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya pelajari bisa diterapkan di SDN 1 Cigaluga, kemudian bisa diamalkan kepada bapak dan ibu semua. Karena sebagai prinsipnya di guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Artinya ketika saya mengikuti calon guru penggerak, saya tergerak dari hati saya Pak, tergerak, kemudian ikut pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian setelah tergerak dari diri saya sendiri, bergerak. Artinya bergerak itu mengikuti program, mengikuti pendidikan dan lain sebagainya. Setelah itu saya harus bisa menggerakkan khususnya bapak dan ibu semua yang ada di SDN Negeri 1 Cigaluga,
agar kita sama-sama belajar yang nanti pada akhirnya tujuan sekolah kita bisa tercapai. Karena tanpa kolaborasi dengan Bapak dan Ibu semua tujuan yang ada di sekolah kita itu hanya rencana mungkin seperti itu, Pak. Diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah mendengar sebelumnya budaya positif, contohnya pernah nggak dengar budaya positif? Apa sih budaya positif yang Bapak dan Ibu ketahui? Contoh-contohnya sebelum saya lanjutkan. Gimana Pak? Ada yang mengetahui budaya positif? Mungkin secara tidak langsung tidak sadar sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari itu ternyata budaya positif gitu kan. Cuman sekarang baru tahu, oh ini tuh budaya positif. Ketika kita pagi hari misalkan menyambut siswa, yaitu siswa kemudian 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, itu sebenarnya kita sudah melaksanakan yang namanya budaya positif. Kemudian ketika masuk pelajaran, sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran, kita biasanya melaksanakan kegiatan berdoa. Itu juga sebenarnya sudah menerapkan yang namanya budaya positif dalam siswa-siswa kita. Nah, nanti yang akan kita bahas di materi pada pagi hari ini yaitu materi budaya positif. Lumayan Pak, ada sekitar 7 materi yang harus disampaikan, yang akan saya sampaikan. Kalau saya mungkin selama 7 materi ini 2 minggu, tapi Bapak dan Ibu semua di sini hanya mungkin kurang lebih 1 jam saja. Selama 2 minggu saya mempelajari, saya diberikan tugas dari instruktur dan lain sebagainya, itu ada 7 macam tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, inilah apa itu budaya positif yang tadi sudah disampaikan. Ternyata kita juga sudah melaksanakan yang namanya budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Nah, kegiatan yang tadi disebutkan Bapak dan Ibu semua itu termasuk yang namanya budaya positif. Contohnya misalkan tadi 5S, yaitu ada kaitannya mungkin dengan siswa itu berhormat terhadap guru, kemudian kita juga misalnya menghargai terhadap siswa. Kemudian berikutnya kemudian tanggung jawab, mungkin disiplin, mendidik siswa itu menjadi bertanggung jawab. Itu mungkin sedikit pengertian mengenai budaya positif. Selanjutnya yang akan saya bahas yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Sebelum ke paradigma perubahan belajar, Bapak dan Ibu semua, di sini ada tujuan pendidikan. Sebenarnya hal kecil tapi kita sering dilupakan, Pak. Apa sih tujuan pendidikan? Itu sebenarnya dasar kita menjadi seorang guru, dan ternyata banyak pengalaman, kemudian kadang suka berpikir ternyata selama ini saya mengajar di sekolah itu masih banyak kekurangan, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, oh ternyata selama ini ke depan ke belakang itu saya benar-benar jauh dari apa yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara itu sangat jauh sekali, Pak. Makanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik tidak hanya dapat menuntut tubuh
atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, Pak. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya itu menuntun mereka itu. Jadi menuntun mereka, meminat mereka, bakat mereka, karena setiap siswa itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Tugas kita di sekolah yaitu menuntun. Apa sih menuntun? Menuntun. Kalau tidak misalkan mengantarkan anaknya ke TK, jadi asal misalkan, nah membimbing betul Pak Yo, ya. Jadi kita itu membimbing anak. Ketika anak di kelas belajar, ya tugas kita membimbing. Karena kalau tidak dibimbing, mungkin anak juga tidak akan bisa berarah seperti itu. Betul. Contoh tadi, misalkan Bu Ida membawa si Hasan ke TK, itu dituntut, berarti dibimbing mulai dari jalan sampai menuju ke TK itu dibimbing. Nah, kita juga sebagai guru harus seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu tugas kita itu sebagai guru yang menuntut program anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dicontohkan menuntut itu kalau misalkan dihubungkan itu dengan petani. Petani itu memiliki sawah. Tentu saja di sini juga di Cigaruga kebanyakan itu petani itu menanam padi. Ibaratkan sawah itu adalah sekolah, kemudian padinya itu bibitnya itu siswa, kemudian kita gurunya itu sebagai petaninya, Pak. Petaninya. Ketika petani tersebut ingin menghasilkan padi yang bagus di akhir panen nanti, berarti harus mempunyai bibit yang bagus. Kemudian selain bibit juga petani tersebut harus merawatnya, kemudian memeliharanya, membimbing si padi tersebut agar nantinya ketika panen itu menghasilkan hasil yang sangat melimpah. Nah, contoh padi tersebut diibaratkan siswa juga. Ketika kita melihat bibit yang bagus di kelas, kalau misalkan kita kasih pupuknya bagus, otomatis bibit tersebut akan menghasilkan suatu siswa yang berprestasi seperti itu. Itu dicontohkan atau pengalaman atau dalam kehidupan misalkan di sawah seperti itu. Sawah juga kalau meskipun subur tanahnya, kalau bibitnya jelek, kemudian perawatannya kurang, Pak, itu bisa jadi hasilnya juga tidak akan memuaskan, Bu. Terus nyawa yang sawah orang teh padahal mah subur, cuma orang ceblur, sebenarnya baru terbelah, terus lewat lah penting dari sawah mana. Orang nanti jadi sorangan Pak ya, kalau istirahat. Nah gitu Bu, jadi lalu orang pada ceblur baik sawahnya mau bener gitu, tapi orang dirawat ketika ada rumput, kurang bersihan, wayang diberakkan bagus, kemudian airnya dan lain sebagainya dipenuhi, insya Allah hasilnya pun akan seperti yang kita harapkan. Nah siswa juga kalau kitanya benar-benar menuntunnya, membimbingnya sampai benar-benar ini, insya Allah siswa kita juga akan berhasil menjadi siswa yang berprestasi. Itu sekilas mungkin tujuan pendidikan yang harus kita sadari terlebih dahulu. Selanjutnya, apa sih perubahan paradigma belajar? Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengajaran harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini juga sama tujuan pendidikan, ya, karena pendidikan itu pada dasarnya seperti itu. Poin yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang positif, kemudian yang aman dan nyaman agar siswa itu mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ulah sampai siswa datang ke sekolah itu sial berpikiran sieun Pak, mah buka sekolah
Sieun, ya bahasa juga menyadari bahasa juga termasuk guru yang galak karena dengan ini pada dia lain gitu. Tapi ini ada pelajaran juga gitu kan, karena yang kita mau belajar akhirnya belajar jika gitu kan. Jadi harus menyediakan sekolah yang positif, aman, kemudian ketika di sekolah itu merasa betah, bagaimana caranya, kemudian siswa itu akan semangat lah gitu. Ketika datang sekolah, Pak, yang sekolah jangan sampai terdengar ketika siswa-siswa kita yang dari 1 luka, ketika mau berangkat ke sekolah ada yang ketakutan gitu kan, ketakutan dengan gurunya, ketakutan dengan temannya, ketakutan dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Itu mungkin poin yang ada di dalam budaya positif di sekolah. Sekolah itu lingkungannya harus seperti itu. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Apa sih disiplin? Biasanya peraturan, kotak, gitu kan. Mana yang guru hidup, ulah gitu. Biasanya kan seperti itu. Jadi kaitannya dengan disiplin itu biasanya kontrol guru gitu. Kalau udah siga kita pasti ada ancaman, ada sisiunan, ada teguran dan lain sebagainya, sehingga siswa itu menjadi disiplin bukan karena dirinya sendiri, karena ada kontrol guru, karena ada yang menggerakkannya gitu, bukan karena keluar dari diri sendiri, sehingga siswa itu misalkan datang tepat waktu, kemudian belajar dan lain sebagainya, itu karena siurnya apa berarti? Karena kurang kontrol, mana yang awas menggerakkan, dihukum misalkan, kontrol di kelas, dihukum. Nah, berarti anak itu disiplinnya juga terpaksa, gitu kan? Terpaksa karena ada yang menggerakkan atau ada yang mengontrolnya. Tapi inilah paradigma yang harus dirubah, jangan sampai siswa itu disiplin itu karena kontrol guru lah seperti itu. Sebelumnya ada permainan nih dengan berpasangan, kebetulan pas lah dengan orang berpasangan bapak ini pasangannya ada kan di situ. Nanti kita permainan dulu. Ini maksudnya kontrol itu seperti ini, dikaitkan dengan permainan. Tugas Anda, tugas Bapak dan Ibu semua dengan pasangan gantian atau bergantian apa-apa lah. Yang satu mengepalkan tangan, yang satunya menyuruh membuka. Bagaimana supaya teman kita itu membuka kepala tangannya seolah-olah di kepala tangannya itu ada sesuatu. Jadi misalkan contoh Pak Oyo dan Wida. Pak Oyo mengepal nih, seolah-olah di kepala tangannya itu ada permen misalnya. Wida hayangin. Wida bagaimana caranya supaya Pak Oyo membuka kepala tangannya, atau ingin tahu lah apa sih di dalam kepalanya, pasti akan Wida itu akan rayunya, lalu misalkan ini mengancamnya, sok yang untuk dibuka dan lain sebagainya. Yang bagus rayunya, Pak Oyo bukan gitu kan. Nah itu. Nah soalnya coba permainannya seperti itu. Silakan dengan teman berpasangannya, yang satu mengepalkan tangan, yang satu bagaimana supaya Pak Oyo misalkan membuka kepala tangannya. Coba. Maksudnya apa yang harus temannya lakukan gitu? Ketika si teman kita harus membuka itu gimana gitu kan? Gimana caranya gitu kan? Nah, seperti itu kan? Nah, yuk. Kita misalkan dengan ancaman, dengan paksaan. Ya. Dari permainan itu ternyata di sini itu gitu. Sebenarnya kepala tangan Pak Oyo itu kalau kita berpegang teguh pada prinsip atau pendirian, itu tidak akan, tetap saja akan mengepal walaupun dia memberikan handphone tadi, memberikan segala macam rayuan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah berpegang teguh kepada pendirian, pasti Pak Oyo tidak akan membuka walaupun itu hal kecil misalkan. Karena dia sudah, ini pendirian saya, nggak bakalan dilihatkan ke orang lain. Wala goda, go handphone, wala goda, go bala misalkan, go risol dan lain sebagainya. Karena kita sudah punya pendirian. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan, siswa itu karena guru mana yang sampai nama kali salam, jadi sieun dulu. Akhirnya minta dinawal minta maaf ya.
guruna wis maksa minta maaf, suruh minta maaf, ketika ada yang bertengkar pasti akan meminta maaf. Padahal hatinya kulutus misalkan juga. Tapi kan guru kita menyuruh suruh meminta maaf, akhirnya siswa tersebut meminta maaf. Itulah maksudnya kontrol guru tersebut terhadap disiplin itu seperti ini, seperti itu. Sebuah permainan yang tadi mengapa itu maksudnya itu. Kalau ditanya mengancam, merayu dan lain sebagainya, pasti ketika yang mengapa itu bisa saja membuka, tergantung kayaknya gitu kan, tergantung apa perintahnya gitu kan. Dirayu berarti anak tersebut juga akan ya pak, kan kalau ancaman sieun mau ancaman. Jadi itu untuk paradigma belajar. Nah ini ilusi guru tadi mengontrol murid seperti itu, dicontohkan dengan permainan apa. Ya kemudian yang kedua poinnya bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat ketika dilaksanakan dengan efektif. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan ilusi orang dewasa biasanya memiliki hak memaksa, dan yang tadi disebutkan ketika ada siswa kita berantem, bung saling salahkan, akhirnya guru berperan sebagai orang dewasa tengah-tengah. Salah akhirnya disuruh minta maaf, saling memaafkan. Padahal kan di dalam hati itu belum tentu siswa tersebut udah saling memaafkan. Tapi karena adanya peran kita sebagai guru, orang dewasa di antara mereka itu, karena takut, jadi mereka itu akhirnya menurut apa yang menjadi perintah kita sebagai guru. Itu mungkin perubahan paradigma belajar yang harus dirubah sedikit-sedikit mengenai disiplin. Selanjutnya kita yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin tadi sebelumnya sudah sudah disebutkan. Disiplin itu peraturan, kemudian disiplin itu apa Pak? Tata tertib, betul ya. Apa sih disiplin? Disiplin adalah salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Adalah dengan penerapan disiplin pos di sekolah. Jadi strategi untuk menciptakan lingkungan positif ya salah satunya dengan disiplin gitu kan. Memang disiplin itu yang untuk membuat lingkungan sekolah positif berkaitan sekali yang namanya disiplin. Disiplin sering dimaknai kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku. Bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman jika melanggarnya. Itu identiknya. Disiplin pasti erat kaitannya dengan tata tertib yang harus dilaksanakan. Tata tertib yang sudah dibuat dilaksanakan itu disiplin. Tidak terlambat ke sekolah berarti kita sudah mematuhi peraturan, berarti kita disiplin misalnya. Jika kita menyadari apa manfaat disiplin bagi kita, lingkungan sekitar dan bagi masa depan kita, maka kita akan mendisiplinkan diri kita sendiri dengan penuh kesadaran. Namun jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka butuh orang lain sebagai motivator untuk menanamkan kedisiplinan. Pada dasarnya yang namanya disiplin itu memang betul Pak, harus datang dari diri sendiri yang paling utama itu. Sehingga masih banyak kekurangan, masih belum disiplin sebenarnya. Pak datang juga terlambat Pak, mohon maaf ya karena belum disiplin seperti itu. Karena memang bukan belum keluar dari diri gitu. Tapi kalau udah keluar dari diri mungkin saya bisa aja berangkat jam 6 seperti itu Pak. Karena itu kalau sudah keluar dari diri sendiri, sudah mencoba berdisiplin. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada murid agar murid tersebut apa yang mereka inginkan itu dan dihargai, bisa percayalah dengan apa yang mereka kerjakan.
disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yang menarik ternyata apa yang diterapkan di profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbhinneka global, kemudian mandiri, inovatif, bernalar kritis, itu sebenarnya sudah lengkap, Pak. Apa yang ada di profil pelajar Pancasila itu sebenarnya tinggal kita laksanakan saja. Itu semua yang ada di profil pelajar Pancasila itu adalah harapan siswa-siswi kita ya untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah seperti itu, Pak. Contoh misalkan beriman dan bertakwa. Di sekolah kita kebetulan setiap hari Jumat dilaksanakan budaya sinar misalkan. Itu salah satunya memiliki nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kaitannya. Kemudian misalkan mandiri, kemudian inovasi di sekolah, misalkan inovasinya ada bank sampah atau pengelolaan sampah. Itu bisa jadi yang tadinya sampah plastik, karena di sekolah kita memiliki inovasi, kemudian mandirinya siswa, bisa saja sampah-sampah yang berserakan daripada dibakar dan dibuang, ada beberapa sampah yang dijadikan barang-barang bermanfaat, misalkan untuk hiasan di kelas. Biasanya contoh aqua bekas, minuman teh gelas dan lain sebagainya. Ketika kita berinovasi, yang tadinya barang yang tidak bermanfaat itu bisa jadi bermanfaat, Pak. Jadi hiasan misalkan di jendela digantung-gantung ke dicat dan lain sebagainya. Itu sudah lengkap sebenarnya nilai kebajikan yang diterapkan dalam profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Meskipun kita belum semua memakai kurikulum Merdeka, saya harapkan juga Kurtilas juga menerapkanlah nilai kebajikan, karena sebenarnya sama sih antara Kurtilas dan Kurmer tersebut. Kemudian salah satunya kebajikan tentang beriman bertakwa tadi sudah dijelaskan. Nah, contohnya tadi ada menjalankan atau melaksanakan yasinan setiap hari Jumat. Itu mungkin sekilas mengenai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya materi berikutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sini aku mau bertanya. Nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata ada 3 motivasi yang kaitannya dengan disiplin. Contohnya misalkan yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa atau kita sendiri untuk menghindari hukuman itu biasanya melaksanakan aturan tersebut atau disiplin tersebut. Kemudian mendapatkan imbalan. Biasanya siswa itu ketika mendapatkan imbalan atau reward biasanya semangat. Hari hadiah mah cari baik misalkan, turun gerak dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini seharusnya yang harus dilaksanakan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta percaya akan nilai-nilai ketika kita melaksanakan peraturan tersebut. Misalkan sebagai contoh gini, Pak, di jalan raya kita sebagai pengendara motor biasanya wajib menggunakan motor. Motor ya, betul, tidak. Kita harus menggunakan helm. Cik kata Bu Ida, menurut Bu Ida, dengan menggunakan helm tujuannya apa? Tujuannya untuk keselamatan jika terjadi kecelakaan. Wah, luar biasa. Ini benar, ya? Betul. Jadi Bu Ida memang jawabannya langsung ke nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikannya. Jadi jawaban Bu Ida itu betul. Biasanya
Kenapa pakai helm sih ditilang? Betul, itu sih ditilang. Padahal kan kalau kita udah menyadari bahwa kita sebagai pengendara motor mau mikiran ditilang, tapi pertama keselamatannya dulu kan. Kalau kita udah menyadari nilai-nilai kebajikan tersebut, pasti akan melaksanakan. Oh, berarti pasti kudu pakai helm, dalam atau pakai helm si celaka misalkan, kan menghindari juga. Tapi dengan kita yang udah si celaka, akhirnya menggunakan helm. Justru pikiran si ditilang dan lain sebagainya. Itu semua yang ditilang, makanya pakai helm ya ditilang. Aku mau pakai helm, tapi cuma saya itu sama, betul. Jadi contohnya itu ketika kita mematuhi peraturan itu sebenarnya bukan karena hukumannya, bukan karena dapat imbalannya, yang paling penting itu nilai kebajikannya yang harus kita tanamkan. Jadi orang teh terus deh si dihukumkan pakai helm, ya, oh kayak penghargaan dia, melaksanakan dia diberi hadiah upah materi misalkan. Tapi yang paling penting tadi kalau kita mengendarai sepeda motor berarti kita harus menggunakan helm karena agar keselamatannya. Kemudian waktu Covid Pak, masih ketika zaman kemarin masih apa sih namanya, masih menggunakan masker di kampung itu, bukan karena aturan yang diterapkan pemerintah kita menggunakan masker, tapi karena apa Bu? Kesehatan, betul Pak Menteri. Jadi itu nilai kesehatannya gitu kan. Bukan karena takut razia untuk pakai masker, tapi kalau kita mematuhinya karena sadar, karena nilai-nilai yang tertanam di aturan tersebut, karena kesehatannya, ketika kita tidak menggunakan masker bisa terserang COVID zaman dulu. Tapi mudah-mudahan dengan menggunakan masker akan terhindar yang namanya COVID-19. Jadi itu nilai kesehatannya, nilai keselamatannya, nilai menghormatinya dan sebagainya. Itu motivasi perilaku manusia ketika melaksanakan disiplin. Saudara yang sudah diterangkan juga, lanjut saja. Hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Ini Pak yang sering saya sekarang disadari ketika mempelajari ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi selama ini Bapak dan Ibu semua, apa yang kita terapkan di sekolah ternyata ini merupakan tidak memberikan bimbingan yang sebenarnya terhadap siswa. Yang pertama, hukuman. Ketika ada siswa yang melanggar, biasanya kita memberikan hukuman bersifat tiba-tiba dan tidak terencanakan. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa itu ternyata dampak dari hukuman tersebut merasa sakit hati, ya. Di kelas ketika tidak mengerjakan PR, ya seperti itu Pak, dimarahi verbal maupun fisik misalnya. Kalau sekarang fisik mungkin agak dikurang, agak dihindari Pak. Kalau dulu mungkin kalau kita zaman Bapak jadi dulu mungkin kelompok-kelompok gitu kan. Tapi sekarang yang namanya fisik nggak terlalu sudah mulai hilang, tapi karena verbal saja lah. Tapi biasanya terkadang ketika kita memberikan hukuman berupa verbal itu, anak itu minder, anak itu jadi sakit hati dan lain sebagainya. Padahal ayah kita kerjakan PR dengan sanomer, tapi gak harap gitu kan, carekan aku guru. Yang kedua, konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu kaitannya dengan sebab akibat. Dan menurut tidak mengatakan pasti terencana dan sudah dibahas disepakati sebelumnya. Memang kalau konsekuensinya sebelumnya sudah kita sepakati. Dimana yang kalau mengerjakan PR biasanya hukumannya misalnya. Itu kan sudah disepakati Pak. Jadi konsekuensinya akan lahir ketika ada siswa yang melanggar aturan yang ada di dalam kelas ataupun bisa di sekolah. Nah, baru yang ketiga, restitusi ini. Ini sebenarnya harus diterapkan. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu begini Pak. Ketika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kalau tadi hukuman,
kemudian tadi ini. Kalau restitusi itu ketika ada anak terlambat, kita panggil ke dalam ruangan kita lah, berdua berbicara. Kita itu bertanyaan baik-baik gitu kan. Alasannya kenapa? Karena kita sebagai manajer Pak, guru itu sebagai manajer gitu kan, bukan penghukum seharusnya. Ketika kita memposisikan sebagai manajer, tanya dulu siapa, kenapa bisa datang kesiangan misalnya. Nanti si anak itu kan menjawab, maaf Pak, semalam begadang nonton bola misalkan. Nah, terus ditanya alasannya, ditanya dulu. Nah, nanti ditanya lagi apa yang nanti akan ke depan dilakukan gitu kan, agar tidak kesiangan misalkan. Berarti siswa itu akan menjawab lagi, ya Pak, nanti saya tidak akan menonton pertandingan sepak bola terlalu malam gitu kan, jadi tidur terlalu malam yang mengakibatkan datang terlambat misalkan. Berarti itu udah mulai mencari solusi siswa tersebut. Oh, berarti solusinya udah sangat penting gitu ya. Kemudian kita itu sebagai guru mendukungnya gitu kan, memberikan masukan yang bagus ya. Kalau sudah bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan, terus kamu juga akan memperbaiki di kemudian hari bahwa ke depan tidak akan menonton sepak bola terlalu malam yang akhirnya datang ke sekolah menjadi kesiangan misalkan. Kalau ke depan dilaksanakan berarti anak tersebut sudah melaksanakan tanggung jawab gitu. Jadi inilah restitusi, pentingnya restitusi terhadap anak di kelas. Ketika ada yang mengerjakan PR seharusnya seperti itu. Ya, ngobrol dulu. Kenapa sih nggak kerjakan PR? Maaf, pasti ada jawaban. Jangan sampai langsung hukuman, langsung konsekuensi berisiko WC. Tapi kalau kita sudah ditanya dulu pasti akan kita memahami ternyata siswa tersebut ada alasan-alasan tidak mengerjakan PR atau melanggar peraturan yang ada di sekolah. Itu Bu untuk pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini ada nyambung ke keyakinan kelas ya. Yang tadi restitusi nyambung ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu tindakan perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar di antara para warga kelas. Untuk keyakinan kelas ini biasanya di awal pelajaran, di awal tahun, kita guru itu dengan siswa itu membuat peraturan dulu, serahkan kepada siswa peraturan apa saja yang akan mereka buat. Biarkan mereka yang buat ulang-ulang gitu kan. Kemarin saya juga sudah melaksanakan Pak, karena ada tugas di modul 1.4 yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi diterapkanlah siswa tersebut dikasih secari kertas kecil, satu orang satu, kemudian mereka itu menuliskan aturan-aturan yang harus dibuat di kelas 6. Ada yang dilarang mencoret-coret tembok, ada yang dilarang mengejek orang lain, dilarang makan dan minum ketika belajar, kemudian jangan ribut dan banyaklah rupanya. Siswa tersebut yang membuatnya kan, dari bukan saya yang harus kamu dilarang membuang sampah sembarangan, tapi karena siswa tersebut membuat aturan-aturan sendiri, mungkin kedepannya bisa diyakini sebagai keyakinan kelas. Ya, insya Allah dengan bimbingan, mungkin dengan kontrol juga, kedepannya bisa terus dilaksanakan lah itu. Dilarang membuang sampah, dilarang mengejek, dilarang, itu adalah aturan tuh. Kita masukkan ke dalam keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu tadi seperti tadi menggunakan helm, nilainya apa yang diyakininya, yaitu keselamatan, keselamatan. Berarti bila menggunakan helm saat berkendara, berarti keyakinan kelasnya keselamatan. Kalau
selamat gunakan helm. Dari aturan yang tadi dibuat oleh siswa, kemudian saya itu masukkan ke dalam keyakinan kelas. Mana itu yang menghormati orang lain, mana itu yang menjadi kesehatan, mana itu menjadi tertib, mana itu yang menjadi dan lain sebagainya. Contoh kesehatan, membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan. Itu nilai kebajikannya atau nilai keyakinan kelasnya kesehatan, misalkan dengan membuang sampah ke tempatnya akan dihindari yang namanya penyakit misalkan. Kemudian dilarang mengejek teman, berarti itu menghormati, berarti masuk ke keyakinan menghormati. Jadi awalnya itu kita buat peraturan dulu di kelas, mungkin ini bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain ketika di awal pelajaran, karena ini sangat penting untuk menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Jadi silakan siswa yang membuat kahayangan aturan-aturan mainnya seperti apa. Kita tinggal modifik saja, dan aturan yang tadi dibuat oleh siswa itu kita kelompokkan mana yang masuk ke kesehatan, menghormati, kemudian tertib, dilarang ribut, berarti tertib, kita jadi tertib seperti itu. Itu keyakinan kelas. Setelah ditulis itu tidak dibuang Bu, tapi ditempelkan di kelas, ya, ditempelkan di depan kelas atau di samping kelas, ya kira-kira tempat yang kita buat, agar apa yang mereka tulis itu namanya kan itu, yang nulis siswa itu, bapak mah teringat, tapi kalian harus meyakini nilai-nilai yang kalian buat. Kedepannya kita tinggal mengarahkan atau mengingatkan saja pembimbingnya, mudah-mudahan bisa istiqomah seperti itu. Biasanya sangat sulit karena membutuhkan proses, tapi kalau dengan seperti itu mudah-mudahan berapa persen benar seperti itu. Dan lanjut saja. Ini tadi yang sudah ditentukan untuk membentukkan keyakinan kelas. Sekilas kalau secara teorinya mungkin seperti ini, bersifat abstrak. Ketika kita membuat keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dilarang dan lain sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi aturannya nanti pun bisa mau ulang yang penting bisa dijalani dengan baik. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, baik lingkungan kelas maupun nantinya akan terbawa ke lingkungan yang besar, yaitu lingkungan sekolah. Kemudian sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Kalau kondisi mungkin contohnya dengan memakai masker, kalau sekarang dihilangkan kan, meskipun kesehatan tapi tidak, memang sekarang sudah hilang, makanya tidak dicantumkan, boleh. Kalau kemarin tahun 2019 menggunakan masker saat belajar, karena ada kaitannya dengan nilai kesehatan, maka siswa tersebut harus menggunakan masker. Kalau sekarang mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada. Semua kelas hendaknya ikut berkontribusi. Tadi seperti dijelaskan di awal, yang namanya kesepakatan keyakinan kelas itu harus dilibatkan semua siswa yang ada di kelas kita. Kemudian kegiatan kelas dalam kegiatan curah pendapat, bebas mau berpendapat seperti apa siswa-siswa tersebut. Ada yang misalkan kemarin juga ada berpendapat, Pak boleh makan di kelas, ada yang bilang gak boleh karena kayak gitu. Akhirnya mana yang terbaik ketika ada anak ini mau boleh makan di kelas asal diizinkan. Kalau semuanya tidak makan di kelas Pak, baranglah itu berarti ke arah sana. Jadi saya ambil yang terbaik. Pada akhirnya di kelas tidak boleh makan. Nanti kalau istirahat baru boleh makan dan minum. Itu juga kalau bisa di luar dari kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang paling susah kalau melupakan. Hari di awal semangat, di tengah mulai kendor, tidak ada realisasinya. Setiap program biasanya sudah awal semangat, berkali terajun. Seharusnya kalau yang namanya keyakinan kelas itu ada kontrol, ada ya kontrol setiap periodik lah, misalkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang terpenting orang teh masih mengingat apa yang menjadi
keyakinan kelas kita tersebut. Oke, lanjut dengan beberapa yang kelima. Kebutuhan dasar manusia. Beda. Saya mau tanya, kebutuhan dasar manusia tahu? Kebutuhan Bu Titi? Makanan, duit, terus manusia bebas. Kebutuhan manusia, papan, betul apa yang menjadi kebutuhan kita itu harus dipenuhi ya Bu. Orang butuh duit kan harus dipenuhi. Ketika udah dipenuhi ya kita merasa senang, bahagia kalau sudah terpenuhi. Orang gimana tidak? Lima kebutuhan dasar manusia mohon dilihat dulu saudara. Dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan kasih sayang. Baik, lanjutkan. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu belonging, ya. Yang kedua power. Yang ketiga fun. Yang keempat freedom. Dan yang kelima itu survival. Belonging itu artinya adalah kasih sayang. Jadi setiap manusia itu kebutuhan dasarnya pasti ingin disayang, ya, ingin dicintai, ya, betul Pak. Ini kodrat alam, kodrat manusia seperti itu. Ya siswa juga ya kalau dikaitkan dengan siswa kita ya siswa juga sama, ingin dikasih sayang, ingin diperhatikan dan lain sebagainya. Yang kedua ada bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup ya, survival dulu, bertahan hidup. Jadi kita itu sebagai manusia pastinya membutuhkan kudu hidup, artinya kudu bertahan ya, dengan makan, dengan minum, dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa mempertahankan hidup, pakaian dan lain sebagainya. Jadi yang kedua tadi kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Kebutuhan manusia itu ternyata kebebasan. Kita ingin bebas ya, tanpa ada tekanan dari orang lain kan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada kesenangan. Kemudian yang kelima ada kekuasaan atau power. Itulah kebutuhan dasar manusia, dari bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Itu sudah menjadi yang namanya kodrat setiap manusia, termasuk siswa juga. Di kelas kita bisa perhatikan, ada yang asik sendiri, berarti siswa tersebut membutuhkan kebebasan. Ada yang senang sendiri, berarti siswa tersebut memang membutuhkan yang namanya kesenangan. Ada yang sok berkuasa, karena memang dasarnya manusia itu sifatnya itu membutuhkan kekuasaan, ya. Kemudian kasih sayang, ketika senang dikasih perhatian oleh guru, siswa itu akan senang. Itu yang harus diperhatikan, bahwa pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 dari poin-poinnya. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan. Sudah. Baik, gampang. Bahwa sekarang ketika kita ke posisi kontrol,
Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada sebagai kontrol menghukum, ada sebagai kontrol membuat rasa salah, ada sebagai kontrol lemah, ada rasa memantau, ada kontrol sebagai manajer. Inilah posisi kontrol guru yang ada dalam diri kita ternyata. Kadang-kadang tadi dengan kaitannya dengan disiplin, ada guru yang posisi kontrolnya menghukum, salah satu hukum, ya, ayat hukum itu berarti posisi kontrolnya kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini penjelasannya. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, langsung dicarikan. Nah berarti guru itu sebagai apa? Sebagai penghukum. Biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, awas, awas, awas. Biasanya suka keluar kata-kata seperti itu. Itu bagaimana? Ancaman. Itu bagian kontrol sebagai gurunya adalah sebagai apa? Penghukum, ya. Jadi sebagai penghukum biasanya akan menerapkan hukuman fisik ataupun verbal keras. Selanjutnya, nanti kita akan mana sih yang seharusnya dipakai. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, contohnya, ibu sangat kecewa. Emang jika lemas, tapi sebenarnya diangkat beberapa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Contoh pernyataannya, ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu kan sebenarnya yang sudah keluar dari kata-kata itu kasar, tapi siswa itu merasa bersalah. Itu emang pernyataan mana tidak untuk menghukum, tapi membuat rasa bersalah. Biasanya lembut, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu itu berbuat begitu, ya? Kita membuat rasa bersalahnya paham ya? Jadi secara tidak sadar ketika banyak pernyataan itu, orang teh kesenangan siswa itu merasa bersalah gitu kan. Biasanya akan dampaknya itu orang yang merasa orang teh rasa salah gitu kan, seperti itu. Yang ketiga, ada yang posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ini dampaknya. Orang teh ayeuna teh memposisikan diri sebagai teman, aya dampaknya. Deket deui siswa. Lalu jangan bisa seperti itu. Orang kadang itu seperti itu, siswa teh kurang kumaha. Akhirnya kita mencoba memposisikan diri sebagai teman misalkan dengan siswa tersebut. Ada beberapa kata atau pernyataan kalimat yang bisa dikatakan bahwa itu ada posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah dari bapak ya. Nah ini udah sebagai teman kan biasanya juga pernyataan itu kak pembantuan gitu. Bantu bapak gitu. Kita berarti memposisikan sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini pak. Ayo ingat, bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Kan tidak asal bantuan gitu kan, bisnisnya urusan menjaga BRM bisa. Oke, di belakang itu kan posisi kontrolnya sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dari bahasanya atau dari katanya itu dapat memantau berarti hanya memonitor, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab perilaku yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kita hanya mengontrol saja, hanya mengawasi saja terhadap siswa-siswa kita. Itu di posisi sebagai pemantau. Yang
Ini yang terakhir ada posisi manajer. Kalau manajer ternyata tadi sudah dijelaskan ketika ada anak yang terlambat dan lain sebagainya, kita dikasih dulu berbicara, diajak berbicara, kemudian dicari solusinya. Tapi biarkan siswa tersebut yang mencari ulang-ulang, mencari benar, biar berpikir, biar mencari solusi, dan akhirnya siswa sendiri yang melaksanakan atau bertanggung jawab. Ulah kita diberinya orientasi sama posisi teman dan sebagainya. Tapi kalau posisinya sebagai manajer itu ditanya apa yang kita yakininya, apa yang kamu yakininya, pokoknya digali informasi, digali apa yang menyebabkan siswa tersebut melanggar dan sebagainya. Itu biasanya posisi manajer itu yang harus dipegang. Ketika siswa itu berbuat salah itu berarti ini ke restitusi Pak, ya ke restitusi. Kemudian posisi kontrolnya kita harus sebagai manajer agar siswa itu ketika sudah melaksanakan kesalahan itu bisa bertanggung jawab dan memperbaiki yang paling penting. Tidak ngerasa paksa, biasanya ngerasa paksa itu mual sadar gitu. Karena orang keras dihukum sebagai penghukum dicarikan biasanya kalau diangkut siswa-siswa yang sudah dihukum tersebut. Segitiga restitusi ini Pak tadi sampai sudah dijelaskan, maksudnya tadi segitiga restitusi itu apa namanya, cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki usaha mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini segitiga restitusi ini ada kaitannya tadi dengan kita posisi sebagai kontrol, sebagai manajer, kemudian apa namanya, jadi tidak langsung menghukum siswa itu langsung dicarikan baik, tapi ini harus dipakai segitiga restitusi itu, diajak berbicara dulu, dicarikan solusinya, baru diyakini untuk kedepannya seperti apa. Biar bertanggung jawab. Intinya ketika disiplin itu pasti akan kaitannya dengan tanggung jawab. Mari juga kalau ada ini bisa diputar ya, yaitu praktek segitiga restitusi Pak. Waktu libur mencarikan siswanya itu susah, pas ada pekerjaan bos di Ciputat 2, kebetulan siswa-siswa Ciputat 2 nya lagi pembagian ijazah, ya sudah ada kepikiran, wah langsung saja praktek membuat segitiga restitusi. 2 contoh kasus waktu itu di Ciputat 2, mau mengumpulkan di Cikarang kalau sedang libur, waktunya masih juga mau ajar. Akhirnya pas ke Ciputat 2, banyak siswa dipakai, ada 2 siswa yang dipakai. 1 siswa melanggar, tidak mengerjakan PR, yang kedua terlambat datang ke sekolah. Harus dipraktekkan bagaimana segitiga restitusinya. Seperti biasa Bu, namun satu kasus misalkan yang pertama datang terlambat, praktekkan datang terlambat, masuk ke kelas, dibiarkan saja dulu Bu, nggak ditegur, maksudnya dipersilakan baik-baik, sama sudah ikuti pelajaran. Baru setelah nanti istirahat, si anak yang tadi terlambat itu panggil berhadapan dengan saya. Kalau di sekolah dasar karena kita ruangannya bareng-bareng, bisa di kantor atau yang lain istirahat, si anak tersebut masih di kelas. Ditanya, kenapa bisa terlambat? Ada jawaban Bu. Ketika segitiga restitusi karena kitanya baik-baik, pasti ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Terus nonton main bola Pak, Persib juga. Yang terus nyambung sampai jam 11, jam 11. Terus jadi udah bangunnya kesiangan Pak. Lanjut terus ya. Terus apa yang akan kamu lakukan ke depan? Ya mungkin tidak akan
tempatnya dan lain sebagainya. Nanti bangunnya pakai alarm biar tidak kesiangan. Itu kan solusi gitu kan, supaya tidak bangun kesiangan. Biasanya pakai alarm atau minta orang tua untuk membangunkan di jam 5 atau jam setengah 5. Nantinya ke depannya diyakini tidak kita memaksa, awas sebenarnya melakukan ini, tapi dia keluar sendiri. Ke depannya saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Nah itu udah tanggung jawab berarti kan. Nanti ke depannya tidak akan melakukan perbuatan datang terlambat ke sekolah. Kita memberikan apresiasi lah kepada siswa tersebut. Itu contoh studi kasus, membuat kasus yang datang terlambat. Kemudian yang datang tugas, yang tidak mengerjakan tugas. Ketika PR, siapa yang tidak mengerjakan PR? Ada satu siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, sama. Kalau sertifikat restitusi itu tidak ditanyakan, tapi kita dipanggil personal, kita ditanya kenapa tidak mengerjakan tugas. Ternyata semalam ikut acara keluarga yang jauh dari desa tersebut, ya saudaranya di luar desa, sampai larut malam, tidak keburu datang ke rumah, langsung tidur, akhirnya paginya tidak mengerjakan PR. Tapi kedepannya harus ketika mendapatkan posisi seperti itu harus lebih cepat mengerjakan sebelum pergi atau menyediakan waktu untuk menyempatkan mengerjakan PR dulu sebelum acara tersebut agar PR tersebut bisa dikerjakan. Itu mungkin praktek di kehidupan sehari-hari atau di sekolah mengenai sertifikat restitusi yang Bapak dan Ibu semua bisa diterapkan di kelas sedikit-sedikit lah, gitu kan? Sedikit-sedikit saya juga masih belajar, Bapak dan Ibu semua masih banyak kekurangan tentu saja, tapi udah menjadi kewajiban saya berbagi dengan Ibu Bapak Ibu semua. Kalau saya mungkin berbagi di online, kemudian langsung di sana, insya Allah Bapak Menteri ke depan saya akan terus seperti ini. Kita belajar bersama, kita kolaborasi, ya, kita kolaborasi karena kalau kita tidak bekerja sama, ya tujuan tadi apa yang diterapkan budaya positif, kalau berjalan sendiri tidak akan terlaksana. Jomplang gitu kan. Misalkan saya hanya kelas saya sendiri, kelas lainnya tidak kan, tetap yang dinilai itu negeri sertifikat juga. Maka dari itu saya berharap ke depannya Bapak Ibu kepala sekolah memberikan support, dukungan kepada guru-guru semua di sini agar memfasilitasi kemudian ini untuk perubahan desa-desa Cigaruga, khususnya penerapan tadi budaya positif. Insya Allah karena nilai-nilai kebajikan ini akan kuat, akan dibawa selamanya sampai nanti siswa-siswa kita itu di SMP, di SMA, bahkan sampai terjun ke masyarakat akan selalu terbawa. Itu mungkin untuk pembahasan pada pagi hari ini. Barangkali Bapak dan Ibu semua nanti ada yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan, sharing lah. Pada akhirnya kita sharing session, beri masukan kepada saya atau apa sajalah untuk kebaikan kedepannya atau perbaikan saya sebagai calon guru penggerak kedepannya agar lebih baik lagi agar bisa lancar lagi mengikuti program ini. Selanjutnya barangkali Pak, kalau barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada Pak? Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ada yang perlu saya tanyakan mengenai tentang segitiga restitusi. Langsung saja ke pertanyaan biar tidak terlalu. Yang perlu kita pahami, apakah yang perlu kita terapkan kepada siswa tentang segitiga restitusi? Karena kalau seperti di tingkatan yang di tingkatan SD, seperti di tingkatan SMP itu kan adanya di BP atau bimbingan sering seperti itu ya. Kalau kan ada kekurangannya
tempat khusus yang sekiranya anak atau siswa tersebut itu tidak merasa bahwa oh ya saya itu dieksekusi oleh guru tersebut itu. Nah, kalau di tingkatan SD yang perlu saya tanyakan, kira-kira bagaimana agar siswa tersebut itu tidak merasa oh ya saya itu di PP atau ditegur oleh seorang guru. Itu kira-kira harus seperti apa dalam penyampaian atau penerapannya. Terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan langsung dijawab saja. Mungkin pertanyaan yang bagus. Diingatkan sebenarnya sama Pak Oyo bahwasanya ketika ada pelanggaran itu di sekolah menengah pertama itu betul ada guru BP, ada guru BP. Asal diingatkan Pak. Saya tadi tidak membahas masalah BP, tapi ketika Pak Oyo menyampaikan bagaimana cara dan sebagainya tentang pelanggaran secara keingatan, emang betul di sekolah dasar itu karena keterbatasan ruangan, kemudian guru khusus mengenai bimbingan konseling tersebut, jadi segala sesuatunya kita sebagai guru kelas itu udah full kan. Jadi semua pokoknya termasuk guru BP-nya kita harus bisa, termasuk guru inklusi inklusi Pak buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti contoh di sekolah kita, yang mohon maaf gitu kan, ada salah satu siswa di kelas 5 sekarang yang kita harus bisa menjadi peran sebagai guru tersebut atau guru inklusi tersebut, walaupun tidak ada dasar keahlian memberikan sesuatu terhadap anak tersebut, tapi kita belajar bagaimana menjadikan siswa tersebut, termasuk guru BP juga. Ada caranya mungkin kalau guru BP khusus mungkin ada pelatihan bagaimana caranya supaya ulah sampaikan siriun orang teh melakukan pelanggaran dipanggil BP, kesan BP itu negatif zaman dahulu, tapi kan sekarang memang sering sebenarnya di BP itu sering. Nah ini benar, berarti dulu juga ketika dipanggil BP ya berarti sudah di 3 institusi sebenarnya. Kalau kita menyadari zaman dulu sekolah Pak, rasa keingetan kan kita Boyo. Ternyata ketika dulu saya melakukan pelanggaran di SMA, ngajar jangan dipanggil BP, memang betul di BP itu dicarikan tuh, ditanya lagi gigi nama yang ribut itu langsung dicarikannya tidak. Kalau guru BP itu tidak seperti itu. Ternyata emang setelah dimasuk BP itu justru bager guru nanti gitu kan, ditanya akar permasalahan melakukan pelanggaran tersebut, terus sampai nantinya ini benar saya solusi. Mohon maaf, nah itu berarti ada tindakan dari siswa juga meminta maaf gitu, lupa. Jadi nanti ketika sudah melakukan kesalahan, pasti siswa itu akan memohon maaf. Maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu saya tadi tidak menyampaikan, tapi karena Pak Oyo ini, terima kasih Pak Oyo sudah mengingatkan. Sebenarnya betul ya gitu. Jadi BP itu udah duluan melaksanakan yang namanya segitiga restitusi gitu kan, yang pada akhirnya siswa tersebut yang dipanggil BP itu benar-benar yang benar makin meyakini bahwa perbuatan yang telah dilaksanakan itu tidak boleh dilaksanakan. Kita meminta maaf ke depannya ya meminimalisir kesalahan tersebut. Kalau misalkan datang terlambat ya ada solusi yang bisa ini. Kalau masalah jangan sampai mungkin tidak secara langsung mana yang terlambat dipanggil juga sebenarnya bisa. Yang penting kita catat kemarin si anak tersebut terlambat nih, supaya orang menyirikan bahwa tadi kesalahan siswa tersebut langsung dipanggil kan, aduh salah nih dipanggil, jadi kesan negatif kan. Bisa dilakukan kapan saja sebenarnya. Yang penting ada umpan balik terhadap siswa tersebut agar siswa tersebut kita tahu
permasalahan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh siswa sampai melakukan hal tersebut. Kita tahu nanti siswa tersebut kedepannya juga tidak akan melaksanakan. Itu teknik atau strategi guru lah untuk memanggil atau apa namanya supaya anak tersebut menjudge dipanggil itu tidak ke arah yang negatif, yang bisa pokoknya itu teknik kurang lah ulah sampai ini penting juga mudah itu. Mana itu masih ada kan? Tapi momen-momennya yang harus tepat lah. Ketika pun anak tersebut lagi baik mungkin kita alhamdulillah. Jadi anak tersebut juga lupa dia kan bercerita. Mungkin kalau waktu dan tempat pas itu mungkin ada lagi tambahan apa yang tadi disampaikan Koyo kita mungkin pernah melakukan tahu kita mau menambahkan. Terima kasih Koyo, pertanyaan yang bagus. Wika, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Enda kan menjelaskan tentang keyakinan jelas. Yang saya tanyakan itu, apakah ada perbedaan antara keyakinan jelas dengan kesepakatan kelas? Saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika. Ini yang selalu ditanyakan bukan Wika saja ternyata. Teman-teman CGP juga ketika loka karya, ketika didiskusi online, pertanyaan yang timbul itu adalah seperti yang Bu Ika pertanyakan, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini jawaban saya itu juga masih kurang ternyata gitu. Pertanyaan Bu Ika itu sama seperti apa yang saya sampaikan ketika diskusi, ketika loka karya. Karena apa bedanya sih? Karena kita sebelum apa keyakinan kelas yang digabungkan atau yang tidak itu kesepakatan gitu kan, kesepakatan kelas. Ternyata kalau keyakinan itu lebih ke nilai-nilai kebajikan diri pribadi gitu kan, lebih ke nilai kebajikannya. Jadi tadi contohnya misalkan pakai helm, keyakinan dia pakai helm naon gitu dari diri kita nanti. Ternyata keyakinan memang keselamatan, orangnya meyakini, berarti di kelasnya keselamatan, bukan aturannya. Tapi yang ditulis di keyakinan kelas itu bukan dilarang mencontek, bukan, tapi lebih ke jujur, dan kejujurannya, gitu kan? Kesepakatan dulu, atau peraturan dulu kita buat, baru kita dari kesepakatan atau peraturan itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Maksudnya keyakinan kalau di nilai-nilai makna dari perbuatan tersebut itu apa sih? Misalkan tidak mencontek, kasih anak itu harus diberikan nilai keyakinannya. Mencontek itu mengajarkan kita jujur, berarti tulis jujur. Poinnya tidak mencontek, ada barang orang lain atau minjem, pokoknya seperti itulah. Kita juga bisa dipisahkan lah, mana ini kesehatan, mana ini keselamatan, kenyamanan atau ketertiban, bisa dipisah-pisahkan dari kesepakatan kelas atau aturan kelas. Jadi pertanyaan juga sama yang saya tanyakan ketika berdiskusi, karena baru mengenal yang namanya keyakinan kelas itu, saya juga baru mengenal. Pas begitu keyakinan kelas sama nggak sih dengan kesepakatan gitu? Pada dasarnya sama gitu, keyakinan peraturan itu tujuannya sama gitu kan. Tapi sedikit kan? Ya. Kalau ini umpamanya jadi para siswa ya, Contohnya tentang keyakinan kelas. Seumpamanya ada seorang siswa yang merasa yakin, dia otomatis di kelas itu akan merasa percaya diri, lingkungan percaya diri. Contohnya, oh iya, saya sedikit tidaknya memahami tentang umpamanya ini langsung ke materi, umpamanya saya memahami tentang perkara ini. Jadi seolah kalau memang kita sudah sudah ini, akhirnya timbullah percaya diri. Nah itu Bapak dan Ibu, sebenarnya kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan secara tidak langsung disimpulkan oleh Pak Oyo. Tanamkanlah budaya positif terlebih dahulu, pasti nanti setelah menanamkan positif yang sudah diyakini oleh siswanya, akan imbasnya terhadap apa yang didapat ketika pembelajaran. Ini sebenarnya kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh Pak Oyo secara tidak langsung. Yang maksudnya itu, kita tanamkan budaya positif, kemudian siswa dilaksanakan karena keyakinannya, kesadaran dari dalam dirinya,
Karena kalau kita sudah sadar, kalau kita ini insya Allah ketika mengikuti pembelajaran juga dia akan fokus, dia akan benar-benar karena sudah sadar gitu kan. Ketika ulama misalkan kita mencontek, saya yakin mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, jujur, melatih kejujuran. Dia akan percaya diri, belajar, apapun dan lain sebagainya. Pada akhirnya positif. Kalau budaya positifnya udah mulai diterapkan, mulai ditanamkan. Terima kasih Pak Yoyo masukannya. Sebenarnya udah disimpulkan juga, ini merupakan kesimpulan. Artinya apa yang saya sampaikan mengenai budaya positif itu, yuk kita bareng-bareng kita terapkan, kita tanamkan untuk siswa kita sendiri. Karena siswa tersebut bukan kertas kosong. Sebenarnya siswa kita itu sudah dari lahir itu sudah memiliki minat dan kemampuannya dari mulai lahir. Bukan kertas kosong yang kita kasih coretan hitam jadi hitam, merah jadi merah. Tapi mereka itu sudah ada coretan gitu. Tinggal kita dibimbing dengan budaya positif yang harus kita terapkan sehingga bibitnya itu jadi bagus. Itu mungkin. Ada lagi sebelum saya tutup? Cukup? Oke. Bika kalau misalkan masih kurang puas, kita sharing karena saya juga masih bertanya-tanya. Tapi alhamdulillah setelah mengerti peraturan, kesepakatan dan keyakinan, saya juga sekarang udah mulai paham gitu. Kalau ada keyakinan, ya kita yakin nilainya seperti itu. Bika, terima kasih Bu Ika. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, kegiatan diseminasi atau presentasi mengenai budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kuningan. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar, bukan menggurui Bapak dan Ibu semua, karena Bapak dan Ibu semua juga sangat berperan terhadap diri saya sendiri dalam mengikuti program ini. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu semua, termasuk Bapak Kepala Sekolah, mungkin saya juga tidak akan berdiri di sini. Tapi karena ada dukungan, kemudian kolaborasi dengan baik, mungkin saya juga ke depan bisa bisa lebih baik dalam mengikuti program. Yang paling penting adalah implementasinya. Ketika saya mengikuti, berarti ada implementasi yang harus saya terapkan. Makanya sedikit demi sedikit dilaksanakan ini, berbagi seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu